Denmark, negara yang lebih kecil dari satu provinsi di Vietnam, di mana penduduk membayar pajak hingga 55% dan tetap menjadi salah satu yang paling bahagia di dunia. Tempat di mana sepeda menggantikan mobil, berenang tidak perlu pakaian renang, dan Sinterklas benar-benar menerima surat setiap tahun. Apa yang membuat negara kecil ini begitu istimewa? Ikuti kami menjelajahi dunia hidup lambat, pesona minimalis, dan momen-momen puitis sehari-hari dalam video ini. Denmark, kecil dalam ukuran, besar dalam visi. Terletak secara sederhana di Eropa Utara dengan luas hanya sekitar 43.000 km persegi, lebih kecil dari Provinsi Nghệ An di Vietnam. Denmark menonjol sebagai salah satu negara paling berpengaruh dalam hal filosofi gaya hidup, kesejahteraan sosial, dan inovasi desain. Wilayah utamanya berada di semenanjung Jutland, ditemani lebih dari 400 pulau dengan berbagai ukuran. Negara ini tidak hanya dikenal karena perpaduan harmonis antara daratan dan lautan, tetapi juga sebagai tempat lahirnya minimalisme bahagia. Sebuah tempat di mana kualitas hidup, ketenangan pikiran, dan semangat komunitas menjadi prioritas di atas segalanya. Alih-alih mengejar standar material yang mencolok, masyarakat Denmark fokus membangun masyarakat yang adil, dengan pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan kepercayaan bersama sebagai aset nasional yang tak kasat mata. Meskipun kecil, ukuran intelektual dan budaya Denmark telah menginspirasi banyak kekuatan global untuk meninjau ulang prioritas pembangunan mereka. Siapa sangka sebuah negara yang lebih kecil dari Provinsi Nghệ An bisa membuat seluruh dunia memperhatikan? Menurutmu bagaimana? Jika Vietnam mencoba hidup dengan cara minimalis ala Denmark, apakah kemacetan pagi akan hilang? Kristiania, pemberontakan lembut di jantung Copenhagen. Terletak di tengah hiruk-pikuk Copenhagen, Kristiania, juga dikenal sebagai kota bebas, adalah komunitas otonom yang unik, di mana pemberontakan dan keteraturan hidup berdampingan dengan cara yang sangat khas. Didirikan pada tahun 1971 oleh seniman, hippie, dan aktivis liberal, enklave ini dengan cepat menjadi simbol perlawanan damai terhadap masyarakat konsumerisme dan struktur kekuasaan tradisional. Kristiania tidak memiliki polisi, tidak membayar pajak, dan tidak mengikuti sistem manajemen negara, namun tetap berjalan lancar berkat kesepakatan internal yang sangat demokratis, di mana keputusan dibuat melalui diskusi publik dan konsensus komunitas. Penduduk di sini hidup secara minimalis, menghormati ruang pribadi, dan mengutamakan seni, daur ulang, serta hidup berkelanjutan. Meski tidak lepas dari kontroversi, terutama dalam hal regulasi ganja, Kristiania telah ditoleransi oleh pemerintah Denmark sebagai zona eksperimen sosial, di mana kebebasan individu didorong hingga batas tertingginya. Di dunia yang semakin seragam dalam gaya hidup, Kristiania mengingatkan bahwa berbeda bukan berarti salah, dan bahwa kebebasan, jika dipadukan dengan tanggung jawab, bisa tumbuh tanpa paksaan. Kristiania tidak punya polisi, tidak punya pajak, tidak punya aturan rumit, dan tetap berjalan dengan baik. Kedengarannya seperti mimpi. Di Denmark, mimpi itu nyata. Jadi, kalau kamu diberi seminggu tinggal di Kristiania, apa yang akan kamu bawa? Gitar, tenda, atau semangat bebas? Tinggalkan komentar agar aku tahu aku bukan satu-satunya yang sedang berkhayal. Perempuan Denmark, model hidup feminisme Nordik modern. Perempuan Denmark mewakili bentuk feminisme yang tidak membutuhkan pernyataan lantang. Mereka mewujudkannya melalui cara hidup yang mandiri, percaya diri, dan pragmatis. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan tidak terikat oleh standar kecantikan konvensional atau peran gender tradisional. Mereka memakai riasan minimal, berpakaian nyaman, dan menangani semuanya sendiri. Dari merakit perabotan hingga mengelola keuangan, dari membesarkan anak hingga membangun karier. Nilai terbesar yang ditawarkan masyarakat Denmark kepada perempuan bukan hanya kesetaraan hukum, tetapi fondasi budaya yang memungkinkan perempuan berkembang sepenuhnya tanpa harus mengorbankan diri atau bergantung pada laki-laki. Tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dibagi secara alami antara gender, dan perempuan diharapkan kuat dan tajam. Tidak harus lembut atau manis menurut norma Asia Timur. Feminisme mereka tidak ditemukan di spanduk, tetapi tertanam dalam pilihan harian.
memilih hidup sendiri, menjadi ibu tunggal, bekerja di bidang teknik, atau mengambil jeda dari pekerjaan untuk memulihkan keseimbangan. Ini adalah generasi perempuan yang tidak perlu bergantung pada orang lain untuk dicintai. Mereka dicintai karena mampu berdiri sendiri. Pantai telanjang, kebebasan tubuh, pembebasan pikiran. Di banyak negara, ketelanjangan di tempat umum dianggap tabu. Namun di Denmark, berenang di laut tanpa sehelai benang pun dipandang sebagai bagian dari gaya hidup yang alami, terbuka, dan positif terhadap tubuh. Orang Denmark tidak melihat tubuh manusia melalui lensa seksualitas atau moralitas yang ketat. Bagi mereka, tubuh hanyalah perpanjangan alami dari alam. Jadi ketelanjangan tidak mengejutkan, tidak diawasi, dan bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Selama bulan-bulan musim panas, hal ini biasa terlihat. Anak muda, orang tua, bahkan keluarga berjemur dan berenang bersama dalam keadaan alami sepenuhnya. Hebatnya, banyak yang tetap menjaga kebiasaan mandi laut di musim dingin, yang membekukan sebagai ritual untuk meningkatkan kesehatan, memperbaiki sirkulasi, dan memperkuat ketahanan mental. Perasaan menyatu dengan alam, tanpa beban pakaian, dianggap sebagai bentuk pembebasan psikologis, membantu orang menghadapi diri mereka sendiri dalam arti yang paling sejati. Di sini, kebebasan bukan tentang pamer, tetapi berakar pada rasa hormat. Tidak ada yang menatap, tidak ada yang bergosip. Setiap individu diizinkan untuk sekadar menjadi. Tubuh yang tidak dihakimi, pikiran yang tidak dikritik. Itulah kebebasan sejati, kebebasan dengan martabat, selaras dengan alam. Destinasi wajib kunjungi, tempat sejarah, alam, dan masa kecil bertemu. Denmark mungkin kecil, tetapi memiliki destinasi yang ikonik di dunia. Kastil Kronborg yang diabadikan oleh Shakespeare dalam Hamlet bukan hanya keajaiban arsitektur Renaissance, tetapi juga lambang budaya, tempat sejarah dan teater berjalan beriringan. Skagen, tempat pertemuan laut Skagerrak dan Kattegat, menciptakan fenomena alam surreal, di mana dua arus laut tetap terpisah secara terlihat. Sebuah destinasi indah yang juga membangkitkan renungan tentang batas dan harmoni alam. Ribe, kota tertua di Denmark, membawa kita kembali ke abad pertengahan dengan jalanan berbatu, rumah kayu bergaya kuno, dan suasana yang penuh nostalgia. Dan tentu saja, Legoland, taman hiburan yang didirikan oleh merek Lego legendaris, adalah surga untuk segala usia, di mana imajinasi menjadi nyata lewat kepingan plastik kecil berwarna-warni. Dari sejarah agung hingga alam menakjubkan, hingga kenangan masa kecil yang berharga, Denmark menawarkan pengalaman lengkap dan memperkaya untuk setiap jenis pelancong. Masakan Denmark, rasa sederhana dengan jiwa dari utara. Masakan Denmark tidak bertujuan untuk memukau dengan rasa yang kuat atau teknik yang rumit. Ia mencerminkan gaya hidup yang moderat, berfokus pada kualitas, gizi, dan keterhubungan keluarga. Hidangan seperti roti gandum hitam, rugbrød, ikan haring acar, dan bakso goreng, frikadeler, mungkin terlihat sederhana, namun mereka membawa filosofi hidup, makan perlahan, makan sesuai musim, dan makan untuk mempererat hubungan. Perut babi renyah dengan saus peterseli adalah hidangan tradisional yang sering disajikan saat liburan, dikaitkan dengan momen makan bersama keluarga lintas generasi di meja yang sama. Makanan penutup berbahan buah beri liar dengan rasa manis asam alaminya, mencontohkan preferensi orang Denmark terhadap bahan lokal dan cita rasa murni. Di sini, makanan bukan sekadar pengisi perut, ia memberi gizi untuk jiwa. Di dunia global yang dikuasai makanan cepat saji dan olahan, Denmark mempertahankan identitas kulinernya melalui kesederhanaan dan keanggunan, dengan menekankan keterhubungan, ruang, dan emosi dalam setiap santapan. Inilah esensi dari hygge, ketika makanan biasa bisa menjadi momen kebahagiaan mendalam jika dinikmati dalam kehangatan. Makanan Denmark tampak sederhana, tetapi langsung menyentuh hati dan perut. Jika sepiring frikadeler tiba-tiba muncul di depanmu sekarang, kamu akan langsung menyantapnya atau memotret dulu. Tulis komentar, kamu tim makan dulu atau unggah dulu. Budaya kopi, ritual kelembutan dalam masyarakat modern. Di Denmark, kopi lebih dari sekadar minuman. Ia adalah simbol hidup yang lambat, dalam, dan penuh makna.
Dengan konsumsi lebih dari 8 kg kopi per orang per tahun, Denmark termasuk dalam negara dengan konsumsi kopi tertinggi di dunia. Tapi yang luar biasa adalah orang di sini tidak meminumnya hanya untuk tetap terjaga demi kerja. Mereka meminumnya untuk menciptakan jeda dalam ritme hidup yang cepat. Jeda kopi, istirahat singkat untuk menyeruput kopi dan mengobrol, adalah bagian penting dari budaya kantor, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial. Kafe kecil dengan cahaya lilin dan interior tenang menawarkan suasana ideal untuk berhubungan, tanpa gangguan teknologi, tanpa iklan keras, hanya manusia dan percakapan. Budaya kopi Denmark adalah pengingat lembut. Luangkan waktu untuk orang lain, untuk dirimu sendiri, dan untuk pikiran-pikiran yang belum sempat terucap. Ia mencerminkan masyarakat yang tidak mengejar produktivitas membabi buta, melainkan menghargai pentingnya melambat, merenung, dan berbagi. Dalam setiap cangkir kopi terkandung filosofi hidup yang murni. Kamu tak perlu banyak, cukup untuk terhubung. Bendera nasional, simbol kebersamaan, bukan sekadar patriotisme. Bendera nasional Denmark, Dannebrog, salib putih di atas latar merah, dianggap sebagai bendera nasional tertua yang masih digunakan hingga kini. Namun di Denmark, ia tidak terbatas pada acara politik atau perayaan nasional. Bagi orang Denmark, bendera ini adalah simbol kegembiraan dan kebersamaan. Hadir di ulang tahun, pernikahan, wisuda, bahkan di hari pertama sekolah. Ia mewakili persatuan, perayaan, dan hubungan keluarga. Di pesta ulang tahun, umum melihat bendera Denmark ditaruh di atas kue, digantung di ruangan, atau ditempelkan pada kotak kado sebagai cara mengirimkan harapan baik dan mengekspresikan kebanggaan nasional dalam momen-momen paling pribadi. Cara orang Denmark menggunakan bendera mereka bukan tentang formalitas, melainkan mencerminkan budaya yang menghargai komunitas dan identitas, di mana patriotisme tidak butuh deklarasi besar. Ia bermula dari momen kecil nan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Festival unik, tempat tradisi, musik, dan cahaya bersatu. Denmark adalah rumah bagi festival yang bukan hanya meriah, tetapi juga berakar dalam budaya dan makna spiritual. Festival Api Unggun Musim Panas, Saint Hans Eve, yang diadakan pada malam 23 Juni, adalah tradisi berabad-abad dalam merayakan titik balik matahari musim panas. Orang-orang berkumpul di tepi laut di sekitar api unggun raksasa, menyanyikan lagu rakyat tradisional, dan membakar boneka penyihir simbolis untuk mengusir kejahatan dan menyambut keberuntungan. Suasana festival ini ceria sekaligus sakral, diiringi cahaya senja utara yang menyala lembut. Sementara itu, Festival Roskilde, salah satu festival musik terbesar di Eropa, telah menjadi deklarasi budaya kontemporer. Dari awalnya sebagai acara nirlaba pada 1971, Roskilde berkembang menjadi panggung internasional bagi ratusan artis dan puluhan ribu penggemar, memadukan musik, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Ia lebih dari sekadar festival. Ia adalah gerakan budaya di mana anak muda menemukan kebebasan dan keterhubungan. Natal di Denmark dimulai lebih awal, sering sejak Oktober. Lilin-lilin kecil, bir Natal musiman, julebrig yang diseduh khusus untuk liburan, dan kalender Advent dengan kejutan harian untuk anak-anak menjadikan musim dingin sebagai waktu paling ajaib dalam setahun. Ini bukan hanya perayaan kelahiran Kristus, tetapi juga momen keluarga, berbagi, dan pembaruan keyakinan akan hal-hal baik dalam hidup. Sepeda, gaya hidup Nordik yang berkelanjutan dan bebas. Di Denmark, terutama di Copenhagen, sepeda lebih dari sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol gaya hidup yang beradab, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Dengan lebih dari 50% penduduk ibu kota bepergian dengan sepeda, hujan atau salju, ini adalah bukti nyata filosofi hidup lambat namun bermakna. Kota ini berinvestasi besar dalam infrastruktur ramah sepeda, dari jalur sepeda khusus dan lampu lalu lintas, hingga jembatan yang dibangun khusus untuk pengendara dua roda. Di sini, bersepeda tidak diasosiasikan dengan kemiskinan atau tergesa-gesa, tetapi dengan individu modern yang memahami nilai udara bersih, fleksibilitas, dan kebahagiaan tenang menyusuri jalan berdaun. Ketiadaan suara mesin dan polusi membuat Copenhagen menjadi model global untuk kota masa depan, di mana kemajuan tidak dikorbankan demi kualitas hidup. Di Copenhagen, bersepeda bukan tentang kekurangan.
Ini tentang hidup cerdas. Jadi, kalau kamu harus memilih besok pagi, macet atau bersepeda damai di jalan rindang, mana yang kamu pilih? Tulis komentar. Ayo lihat apakah kita satu frekuensi dalam semangat hijau, bersih dan santai ini. Hidup di Copenhagen, ketika sebuah ibu kota memiliki jiwa sebuah desa. Sebagai pusat politik, budaya, dan ekonomi Denmark, Copenhagen tetap mempertahankan identitasnya yang khas, tenang, lembut, dan sangat manusiawi. Tidak seperti gambaran ibu kota yang ramai dan bising pada umumnya, kota ini terasa seperti kota dongeng, di mana orang-orang hidup dengan lambat, penuh kesadaran, dan mawas diri di tengah kehidupan modern. Penduduk Copenhagen tidak mengukur kesuksesan dengan kecepatan atau hasil, melainkan dengan kualitas setiap momen yang dijalani. Mereka meluangkan waktu untuk membaca di dekat jendela kayu, berjalan santai di sepanjang kanal yang tenang, atau duduk di kafe nyaman di mana cahaya lilin meredakan kekhawatiran. Sepeda diparkir rapi di trotoar, taman di atap tumbuh subur, pasar makanan lokal berkembang, dan konser terbuka menjadi bagian dari keseharian. Semuanya menciptakan ritme urban yang erat, terhubung dengan alam dan komunitas. Copenhagen terasa seperti kota yang tahu cara bernapas, tidak tergesa, tidak mencolok, tetapi penuh jiwa, puitis, dan halus. Ia membuktikan bahwa kota modern tidak harus kacau. Ia bisa menjadi melodi yang hangat, tempat di mana manusia benar-benar hidup selaras dengan emosi mereka. Kotak surat Sinterklaas, mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan. Di Denmark, Sinterklaas tidak hanya hidup dalam dongeng, ia hadir dalam hati dan tradisi rakyatnya. Setiap tahun, ribuan anak mengirim surat tulisan tangan ke Greenland, wilayah Denmark yang bersalju dan dianggap sebagai rumah musim dingin Sinterklaas. Dan bagian ajaibnya, banyak dari mereka menerima balasan yang ditulis dan dikirim dengan penuh cinta oleh Peri Pos, relawan yang bertindak sebagai pembantu Sinterklaas. Surat-surat ini lebih dari sekadar kertas. Mereka adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan, antara anak-anak dan dunia penuh sihir. Di era digital di mana segalanya serba cepat, mudah dan mudah terlupa, seorang anak yang menulis surat dengan hati-hati, menempelkan perangko, dan menunggu dengan cemas balasannya adalah cara untuk melestarikan imajinasi dan emosi manusia yang murni. Bagi orang dewasa, kotak surat itu adalah pengingat lembut. Kadang, keyakinan paling polos adalah fondasi dari dunia yang lebih ramah dan penuh kasih. Karena saat kita terus percaya pada kebaikan, keajaiban benar-benar punya kesempatan untuk terjadi. Pajak penghasilan 55%, beban finansial atau fondasi kebahagiaan kolektif. Di banyak negara, tarif pajak penghasilan setinggi 55% adalah hal yang kontroversial dan sering dipandang sebagai beban ekonomi berat. Namun di Denmark, angka ini diterima secara sukarela, bahkan dibanggakan. Karena di sini, pajak tidak dianggap sebagai sesuatu yang hilang, tetapi sebagai investasi untuk kesejahteraan kolektif dalam sistem kesejahteraan menyeluruh yang benar-benar dipercaya masyarakat. Berkat model pajak ini, pendidikan dari prasekolah hingga universitas sepenuhnya gratis, layanan kesehatan publik berkualitas tinggi, pengangguran didukung dengan baik, dan tidak ada yang tertinggal karena keadaan. Yang lebih mengagumkan adalah transparansi dan efisiensi sistem pemerintahan, membuat masyarakat merasa bahwa setiap sen pajak yang mereka bayarkan benar-benar berarti. Sementara banyak negara bergumul antara memotong pajak untuk mendorong konsumsi dan menaikkan pajak untuk menutup pengeluaran publik, Denmark menawarkan model berbeda, membayar pajak untuk membangun kepercayaan, ketenangan, dan masyarakat yang adil. Masyarakat di mana berbagi tidak dipandang sebagai pengorbanan, melainkan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hygge, gaya hidup orang Denmark, tersembunyi dalam cahaya lilin dan senyuman lembut. Tidak mudah menerjemahkan kata hygge, karena ia bukan sekadar konsep, melainkan perasaan, cara hidup yang menangkap esensi menjadi orang Denmark. Hygge adalah kehangatan saat duduk bersama teman di bawah cahaya lilin yang lembut, momen tenang di samping secangkir coklat panas, atau suara tawa pelan di sekitar meja dapur di malam musim dingin yang dingin. Orang Denmark secara sadar menciptakan hygge, bukan melalui kemewahan, tetapi lewat detail kecil, selimut hangat, aroma kue kayu manis yang baru dipanggang, musik jazz lembut,
cahaya keemasan dari lampu di dinding kayu, dan kehadiran tulus yang kita berikan satu sama lain. Hygge adalah tentang memutuskan hubungan dari dunia luar agar bisa terhubung kembali dengan diri kita sendiri. Di masyarakat yang selalu terburu-buru, hygge adalah cara orang Denmark melambat untuk hidup lebih dalam. Ini bukan tentang pelarian, melainkan afirmasi tenang bahwa kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan, dari momen jujur, dan bukan dari materialisme yang berlebihan. Berkat filosofi hidup ini, Denmark bukan hanya negara dengan kebijakan bagus, tetapi tempat di mana orang benar-benar tahu cara menikmati hidup dengan hati dan jiwa. Hygge terdengar lembut, tetapi sekali kamu merasakannya, kamu akan ketagihan. Pernah punya momen hygge sendiri? Kamu tahu. Teh hangat, selimut nyaman, dan obrolan dalam dengan orang-orang tersayang? Tulis komentar dan lihat siapa saja yang juga merasakan seni bersantai ini. Biaya hidup tinggi, tapi seimbang dengan kualitas hidup yang luar biasa. Tidak bisa disangkal bahwa hidup di Denmark itu mahal. Rata-rata antara 1.200 hingga 2.100 dolar per bulan per orang, tergantung kota dan gaya hidup. Tapi yang penting adalah bahwa biaya ini mencerminkan nilai nyata dari apa yang diterima penduduk sebagai imbalannya. Sewa, utilitas, makanan, dan transportasi umum mungkin lebih tinggi dari rata-rata Eropa, tetapi sebagai gantinya, kamu mendapatkan keamanan, layanan publik yang efisien, udara bersih, dan sistem kesejahteraan yang nyaris ideal. Di Denmark, kamu tidak perlu membayar asuransi kesehatan swasta, khawatir tentang biaya kuliah, atau takut tagihan rumah sakit. Semua itu sudah dibayar di muka melalui sistem pajak. Dan ketika biaya hidup disertai kepuasan tinggi terhadap layanan publik serta lingkungan yang damai, hijau, dan bersih, itu tidak lagi terasa mahal, melainkan menjadi harga yang wajar untuk kualitas hidup yang tinggi. Denmark menjadi bukti nyata bahwa biaya tinggi tidak selalu menjadi hambatan. Mereka bisa menjadi nilai sejati dari hal-hal yang benar-benar layak dimiliki. Desain minimalis, tempat estetika dan fungsi menyatu dalam harmoni. Denmark bukan hanya tempat lahirnya karya desain interior ikonik dunia, tetapi juga merupakan tempat lahirnya filosofi desain Nordik yang khas. Kesederhanaan adalah bentuk kecanggihan tertinggi. Dari lengkungan lembut kursi Eames hingga cahaya lembut, seperti bulan dari lampu Louis Poulsen dan garis bersih meja kayu Skandinavia abad pertengahan, setiap benda tidak hanya indah secara bentuk, tetapi juga fungsional, ramah manusia, dan sadar lingkungan. Filosofi ini berasal dari gaya hidup dan iklim. Di negara dengan musim dingin yang panjang dan cahaya terbatas, orang Denmark mengutamakan ruang minimalis yang nyaman, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Desain mereka selalu seimbang antara utilitas dan emosi, tidak pernah berlebihan dalam detail, namun penuh kehangatan, keanggunan, dan ketenangan. Itulah mengapa desain Denmark ditemukan di hotel bintang 5, studio seni, dan rumah modern di seluruh dunia. Bukan hanya sebagai furnitur, tetapi sebagai cara hidup estetis yang dikagumi secara global. Kebebasan berpendapat, hak yang berakar pada kesadaran diri dan rasa hormat. Sebagai salah satu pelopor kebebasan berpendapat di Eropa, Denmark menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, meskipun pandangan tersebut minoritas, kritis, atau kontroversial. Yang luar biasa, bukan hanya perlindungan hukum atas hak ini, tetapi norma budaya pengaturan diri yang membuat kebebasan menjadi berkelanjutan dan bertanggung jawab. Orang Denmark memahami bahwa ucapan memiliki kekuatan, dan dengan kekuatan itu datang tanggung jawab etis. Mereka boleh mengkritik pemerintah, menentang kebijakan, atau berdebat dengan penuh semangat soal isu sosial, namun selalu tanpa serangan pribadi, tanpa hasutan kebencian, atau melintasi batas yang menyakiti. Di sini, kebebasan tidak berakar pada "saya berhak bicara", tetapi pada bagaimana saya bisa bicara dengan benar dan bijak. Berkat budaya dialog sipil dan kesadaran komunitas yang tinggi, Denmark sebagian besar terhindar dari konsekuensi negatif yang dihadapi banyak negara, seperti radikalisasi, perpecahan sosial, atau misinformasi yang merajalela. Di sini, kebebasan bukan alasan untuk menyakiti, tetapi kesempatan membangun masyarakat yang lebih toleran dan tercerahkan. Pendidikan dasar, tempat anak tumbuh.
bukan untuk bersaing, tapi mengenal diri. Yang membuat sistem pendidikan Denmark unik adalah bahwa di sekolah dasar, anak-anak tidak diperingkat lewat ujian, jarang menerima nilai, dan tidak menghadapi tekanan dari les atau beban akademik berlebih. Tujuan utamanya bukan mencetak murid terbaik, melainkan membina individu berpikir bebas yang kreatif dalam menyelesaikan masalah dan percaya diri dalam keterampilan hidup. Anak-anak didorong untuk mengekspresikan emosi, berkolaborasi daripada bersaing, dan belajar melalui pengalaman nyata, dari kerajinan dan berkebun hingga diskusi kelompok dan pertunjukan drama. Guru berperan lebih sebagai fasilitator daripada penyampai pengetahuan satu arah. Suasana kelas tenang, minim aturan kaku, namun kaya akan interaksi konstruktif. Pendekatan ini membantu murid melepaskan harga diri dari nilai angka, menghindari stres dini, kecemasan, dan krisis kesehatan mental yang umum di sistem lain. Anak-anak Denmark diajarkan bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang penting adalah belajar darinya dan terus maju. Di dunia yang berubah setiap hari, Denmark memilih pendidikan bukan hanya agar anak lebih tahu, tetapi agar mereka lebih hidup. Di Denmark, anak-anak pergi ke sekolah bukan untuk jadi nomor satu, tapi untuk tahu siapa diri mereka. Jujur saja, kalau kamu tidak stres karena nilai waktu kecil, kira-kira kamu bakal jadi jenius atau juara tidur siang? Tulis komentar dan bagikan kenangan sekolah kamu yang paling lucu atau traumatis. Dari hidup minimalis hingga kebijakan pajak yang tak terbayangkan, dari kopi pagi hingga pantai tanpa busana, Denmark benar-benar membuat kita memikirkan kembali arti kebahagiaan dan kebebasan. Jika kamu punya kesempatan tinggal di sini selama sebulan, kira-kira kamu akan bisa beradaptasi? Atau kamu pernah merasakan gaya hidup Nordik di tempat lain? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah.